Ini nggak ada unsur goib-goib, kodam-kodaman lah, jin-jinan dan sebagainya, nggak ada ya guys ya. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas tentang keris lagi nih. Jadi sebenarnya kurang lebih beberapa bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu ya, gue udah pernah bahas juga tentang keris yang bisa berdiri nih. Dan sebenarnya keris yang bisa berdiri itu nggak ada hubungannya dengan kodam-kodaman, dengan bertuah-bertuahan, mustika-mustikaan, dan lain sebagainya. Nggak ada unsur goib-goiban. Jadi sebenarnya semuanya masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Ini nih, sini gue punya keris. Nah, ini keris ini namanya warangkanya nih. Ada yang bisa berdirinya seperti ini, ada yang tanpa warangka sama sekali. Ya, ini udah gue jelaskan di video yang ini. Di sini nih, ini gue udah jelaskan secara detail dan bahkan kamu juga bisa mencoba merasakan bagaimana sulitnya mendirikan keris. Karena mendirikan keris itu adalah bagian dari keahlian untuk melatih fokus sebenarnya, untuk melatih konsentrasi dan untuk melatih ketenangan jiwa. Nah, maka dari itu bagi kamu yang mau mencoba untuk mendirikan keris tapi nggak punya keris, di video ini juga gue udah jelaskan. Sedangkan di video sekarang ini, gue akan membahas cara mendirikan keris yang lebih ekstrim lagi dan lebih sulit tingkat konsentrasinya. Bukan hanya berdiri seperti ini dan seperti ini, tapi berdiri di gagang gelas guys. Dan juga berdiri di atas air. Apa iya keris bisa ngambang di atas air? Langsung aja nih, sebelum gue bahas lebih dalam ya, kita tonton dulu atraksi orang-orang yang sudah memperlihatkan keahlian mendirikan kerisnya di YouTube. Video pertama nih, wih tuh, ya apa ini? Ditulisin. Ini semoga bukan penipuan ya. Gue berharapnya ini tidak menipu masyarakat ya. Dan video ini menjelaskan secara detail sebenarnya itu kerisnya yang bagus dan bisa seimbang gitu. Ya semoga aja positive thinking lah ya. Ini bukan keris, keris. Tuh ya, berdiri di gagang gelas. Wih, disakti gitu. Ini tapi dia nggak memperlihatkan bagaimana proses mendirikannya nih ya. Jadi masih ada yang kurang nih guys. Semoga aja sih dia cuma atraksi doang ya. Ini di gagang gelasnya kalau yang kayak gini, ini udah nggak rata nih guys. Emang sengaja dibikin coakan agar bisa dicari titik keseimbangannya. Kalau kamu lihat nih, itu ada kayak coakan sedikit tuh di bagian gagangnya nih. Nanti ini semoga dicabut. Nah ini nih. Ini kalau dicabut di bagian gagang gelasnya udah nggak rata. Tuh ya. Ada coakan sedikit. Itu untuk mencari titik keseimbangannya. Ini pasti lama tuh nyari titik seimbangnya kalau di gelas beling kayak gitu ya. Kalau biasanya sih di gelas plastik ya yang agak datar. Nanti gue contohin deh. Jadi nggak perlu dicoak tuh belingnya. Berikutnya nih, wih, pecinta keris Nusantara. Wih, ya memang keris itu bagian dari budaya dan seni asli Indonesia guys. Jadi jangan sampai budaya ini tercemar oleh penipuan-penipuan di luar sana. Jangan sampai budaya ini dijadikan untuk media menipu masyarakat Indonesia. Ya, maka dari itu di sini gue bahas nih. Kalau ini sih semoga sih ya, gue nggak ngelihat penipuan dari bapak ini ya. Bapak ini cuma pengen ngasih lihat keris yang dimiliki ini bisa seimbang loh. Tuh di pinggiran gelas ya. Tuh. Ini dikasih lihat nih proses penyeimbangannya nih. Keren sih ini bapak ini ya. Tuh. Gue salut sih. Nah, ini tuh emang agak sulit guys. Nyari titik seimbangnya tuh agak sulit. Kalau yang kayak gini ujung kerisnya udah di set agar tidak terlalu lancip biar bisa seimbang di pinggiran gelas nih. Tapi keren sih nih. Kalau emang bisa ya. Wih, keren luar biasa loh. Gue salut loh sama bapak ini loh. Keren banget anjir. Beneran bisa seimbangin loh. Nah ini yang tingkat keseimbangannya bagian atas kerisnya harus dicopot. Sama seperti keris punya gue guys. Jadi memang tingkat titik keseimbangannya tuh ada yang nggak perlu dicopot bagian atasnya.
Ada juga yang gagangnya perlu dicopot seperti ini nih, seperti keris yang ini. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini nggak ada unsur penipuan dan nggak ada unsur pembodohan sih. Si bapaknya cuma mau ngasih lihat, ini loh nih gue punya keris yang bisa seimbang dan gue bisa nyeimbanginnya gitu. Keren, keren. Salut Pak. Nah berikutnya ini nih guys, ada video keris yang bisa berdiri di atas air. Waduh. Ya gue berharap sih semoga ini bagian kreativitas untuk mengenalkan budaya Indonesia aja ya. Bukan untuk menipu. Gue berharap banget ya. Ya positive thinking aja kita guys ya. Kita nggak bisa nuduh orang macem-macem. Karena di videonya juga nggak ada, nih gue jual keris berkodam, gue jual keris yang punya ilmu berdiri di atas air. Nggak ada. Dia cuma memperlihatkan kerisnya bisa berdiri di atas air. Kita lihat. Nah ini ada musiknya, jadi gue offin ya. Oke, itu gelasnya. Sah, ditaruh. Oke. Dituangin air. Ini mohon maaf banget nih Pak ya. Mohon maaf banget. Ini nanti gue bongkar sih rahasianya. Karena kalau nggak dijelaskan rahasianya, ini nanti ada yang berpikiran macem-macem. Nanti ada kerisnya bisa punya ilmu lah, makanya bisa terbang di atas air. Punya kodam lah, bisa terbang di atas air. Wah, ini jadi mencemarkan budaya itu sendiri. Maka dari itu keahlian ini nanti gue akan jelaskan plus praktekkan lah secara detail. Agar budaya Indonesia ini tidak tercemar dengan penipuan-penipuan ya. Oke, ya ini gue lihat sih si bapak cuma pengen ngasih lihat doang sih. Nih, gue bisa berdiriin keris di atas air gitu. Ya. Sekali lagi positive thinking aja guys. Bisa jadi memang ini bentuk kreativitas aja untuk mengenalkan budaya Indonesia gitu. Tapi ya nanti di video ini gue luruskan ya, agar tidak jadi lahan untuk penipuan. Tuh ya. Mulai diseimbangkan. Nah ini walaupun pakai alat bantu pun sebenarnya kalau kamu jeli ini ngelihatnya kelihatan guys. Ada alat bantu lagi selain gelas, air yang ada di situ. Tuh, untuk bantu menyeimbangkan kerisnya. Sakti gak tuh? Iya. Tuh. Diri. Luar biasa. Ya, kita positive thinking aja. Semoga si bapak ini bukan sedang menipu ya. Tuh. Oke. Siap. Oke, siap. Luar biasa Pak kreativitasnya ya, untuk menciptakan keajaiban. Luar biasa. Dan ini secara tidak langsung mengenalkan budaya Indonesia. Jadi daripada banyak yang salah paham tentang budaya kita ini, agar budaya kita ini tidak dijadikan untuk media penipuan oleh orang-orang jahat di luar sana. Jadi gue akan bongkar plus bahas secara detail rahasia yang tadi kita tonton. Check this out. Nah, sekarang udah disingkirin bangkunya, kita di ubin nih, karena butuh dataran yang datar, bener-bener datar dan seimbang gitu. Terus juga kalau di ubin gini ngatur fokusnya jadi lebih mudah. Dan di sini gue udah punya kerisnya nih 2. Ya, ada 2 keris. Nanti kita akan coba berdirikan masing-masing. Ini dua-duanya kualitasnya cukup bagus sehingga bisa seimbang guys ya. Di sini gue juga punya gelas. Nah ini yang gue bilang tadi guys, harusnya gelasnya itu yang datar seperti ini nih, jadi nggak perlu dibuat congkakan di bagian ujung sininya nih, di pegangannya. Karena kalau yang pakai beling kayak gitu, itu bikin congkaknya agak sulit. Ini nggak ada alat apapun ya, memang ini bukan trik-trikan, bukan. Ini adalah keahlian guys, keahlian konsentrasi dan juga ketenangan. Ini gue tuang air. Air ini untuk membuat gelasnya tuh jadi nggak gampang kebalik. Karena kan keris berat ya. Nah ini kita isiin penuh. Kayak gini. Langsung aja kita akan berdirikan kerisnya. Nah itu adat Jawa tuh. Kalau adat Jawa tuh ngeluarin keris gini. Gitu guys, di depan muka. Jadi jangan deket-deket ke muka gitu. Ya sebenarnya ada alasannya sih. Cuma gue nggak membahas ke arah sana nih ya.
Karena pembahasan kali ini lebih condong ke bagaimana mendirikan kerisnya. Coba ya. Ini memang waktunya nggak sebentar guys untuk mencari titik seimbangnya. Wah, ganti posisi. Bentar. Belum dapat tenangnya nih, fokusnya. Nah, berhasil. Sih. Kamera boleh mendekat, boleh lihat di sekitar sini, ya. Ini nggak ada apapun ya. Di sini totalitas bisa dicek karena ini benar-benar keseimbangan. Ya, boleh kamera mendekat. Lihat secara dekat di belakang gelasnya mungkin. Nah, ini butuh benar-benar konsentrasi dan ketenangan pikiran, ketenangan jiwa nih guys. Kalau nggak tenang-tenang banget, sulit. Ini nggak ada unsur goib-goib, kodam-kodaman lah, jin-jinan dan sebagainya, nggak ada ya guys ya. Jadi hal seperti ini tuh murni keseimbangan. Ya. Oke, udah semuanya? Ya. Oke, ini kita lihat. Ini kalau ditiup, karena ini titik nol gravitasi, kalau ditiup nih guys, ini jatuh nih langsung. Nih. Tuh ya. Karena bener-bener titik nol, kesenggol dikit jatuh pasti. Dan pastikan kalau kamu punya keris nih, mau melatih fokus kamu dan melatih mengetes tingkat ketenangan pikiran dan jiwa kamu dengan cara mendirikan keris kayak gini, matiin kipasnya dulu di sekitar kamu. Kalau ada kipas, ketiup angin dikit, wah, jatuh pasti. Maka dari itu perlu tenang, fokus, dan gak ada angin di sekitar kamu. Gitu. Oke? Nah, ini keris yang pertama. Gue akan coba menggunakan keris yang berikutnya. Ini keris yang ada di video yang ini nih. Nah, ini yang bisa berdiri bulak-balik gitu. Tapi ini gue akan coba berdirikan di atas gelas juga. A few moments later. Kalau ini terbuatnya dari kuningan, sedangkan ini dari besi. Nah, ini seperti yang tadi kita tonton bareng-bareng guys. Ini tingkat keseimbangannya nggak bisa pakai atasnya. Karena memang udah ampuhnya atau pembuatnya membuat tingkat keseimbangannya tuh tanpa gagang gitu. Gue akan coba lagi nih ya. Bismillah. Ini totalitas harus benar-benar yakin guys. Kita bisa mendirikan kerisnya di gagang yang kecil ini nih. Wah. Bentar. Paling salah kayaknya nih. Nah, ini udah mulai seimbang, tapi belum ke titik nol ini. Iya, nah, dapat nih, boleh. Kamera mendekat. Ini lebih berat daripada yang bahan kuningan ini nih guys. Wah, ini belum gue bersihin, jadi masih ada karat-karatnya nih. Tuh ya, totalitas bisa dicek. Boleh dari samping mungkin biar kelihatan. Nah. Ya, tuh, ini bukan trik ya guys ya, kalau kayak gini keahlian, teknik, benar-benar melatih fokus dan konsentrasi, agar benar-benar tenang, dan juga ya memang nggak gampang, gitu, ya, aduh, jatuh. Oke, nah ini gue taruh sini aja, ini gue akan tiup lagi nih ya, nih lihat. Nah, ya kan? Jadi ini hanya sekedar keseimbangan dan teknik untuk mengatur fokus, ketenangan dan juga konsentrasi. Oke, nggak ada hubungannya dengan kodam-kodaman, jin-jinan dan sebagainya. Jadi lestarikan budaya kita sebagaimana uniknya budaya kita dan keindahan dari budaya kita ini, bukan dengan penipuan. Jangan cemarkan nama baik budaya kita dengan hal-hal penipuan dan pembodohan. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini gue mau ngetes berdiriin di atas korek nih guys. Check this out. Wush. Nah, sekarang ini hal yang terlihat tidak masuk akal lagi nih guys ya. Kalau tadi kan pakai gelas nih, digagang gelas. Sekarang pakai korek. Nah, cuma
Kalau korek ini kan enteng nih, jadi nggak bisa pakai keris yang beratnya terlalu berat. Kalau ini kan ada penopang airnya ya, jadi bisa pakai keris yang gede tadi yang berat. Kalau ini pakainya keris yang bahan kuningan nih. Nih, yang ini. Ya, kita coba. Nah, ini sumpah ini benar-benar harus yakin dulu, yakin bisa berdiri gitu. Terus benar-benar harus konsentrasi dan fokus banget nih untuk bisa dapat fokusnya. Tuh kan, nggak kuat ya. Bentar coba ya. Nah, berhasil. Ya. Oh, kamu bisa lihat, nah ini lebih terlihat nggak masuk akal nih guys. Karena koreknya kosong nih, ya, enteng juga, nggak ada berat, terus kerisnya berdiri di atasnya. Boleh? Kamera mendekat. Ya. Lihat, ini bukan trik ya, ini bukan trik, bukan sulap sebenarnya. Ini masuknya ke keahlian guys, sekali lagi. Ini benar-benar keseimbangan. Benar-benar harus konsentrasi, fokus, ya, totalitas, ya, bisa dicek. Dan nggak ada unsur, sekali lagi, kodam-kodaman, nggak ada unsur jin-jinan dan sebagainya. Nggak ada unsur goib sama sekali. Oke? Udah ya, nih sekarang kita jatuhin. Lihat, 1, 2, 3. Jatuh juga koreknya. Ya, oke, nggak ada unsur apapun, nih nggak ada trik-trikan dan memang keahlian. Seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa hal seperti ini adalah untuk melatih fokus, konsentrasi, dan ketenangan. Bukan kodam-kodaman, jin-jinan, goib-goiban. Lanjut lagi nih, ini yang berdiriin di atas air. Check this out. Wush, wih, pindah lokasi nih guys. Ya, ya, karena kemarin hasil rekaman di endingnya di rumah gue yang di Jakarta situ, itu error, macet-macet. Nah, kalau dipaksa untuk diupload, nanti kamu nggak nyaman nontonnya. Makanya ya, mau nggak mau harus syuting ulang nih pembahasan keris berdiri di atas air ini. Nah, sebelum gue praktekin dan bongkar rahasianya, ini gue mau tonton dulu video si bapak-bapak yang berdiriin keris di atas air ini nih. Sebenarnya di rekaman di awal-awal, ini masih terlihat bahwa di dalam gelasnya tuh ada sesuatu gitu. Jadi kurang bersih-bersih banget sebenarnya. Tapi gue acungi jempol untuk teknik menyeimbangkan si bapak ini. Karena cepet banget dan gak dipotong sama sekali. Keren. Gue salut sih, Pak. Ya, ini terpaksa gue bongkar atau jelaskan rahasianya agar masyarakat Indonesia tidak salah menilai bahwa keris yang berdiri di atas air itu ada. Wah, padahal ya nggak pernah ada guys. Kita tonton di awalnya nih ya. Nih, wah ini ada musiknya. Tuh. Nah, ya, pas ditaruh pun, nah, si bapak ini ngatur-ngatur ini posisi ya, agar nggak terlalu terlihat. Tuh. Tapi sumpah ini bersih banget sih. Keren sih ya, cara peletakan ini alatnya gitu. Hap, nah, stop. Oke. Nah, mungkin bagi kamu yang kurang jelas tadi ngelihat di awalnya nih, gua akan putar ulang dalam kecepatan yang rendah. Lihat videonya, gua akan perlambat nih agar kamu ngelihat ya. Nah, di samping ini kamu ngelihat ada si bapak-bapak di awalnya. Kamu bisa lihat sendiri tuh guys, ketika gelasnya dikasih lihat ke kamera, bahwa di dalam gelasnya itu di bagian atasnya ada kayak pembatas. Nah, seriously kalau sejujurnya gue nggak tahu nih yang dipakai si bapak ini pembatasnya apa gitu. Tapi ini bersih banget. Feeling gue sih kalau nggak gelas plastik yang dibelah setengah, atau bisa juga botol air mineral yang dibelah setengah gitu. Ini luar biasa kreativitasnya ya, membuat alat seperti ini, keren. Di luar sana ada yang berpikiran keris berdiri di atas air itu pakai benang, ya, diiketin dari bangku satu ke bangku yang lainnya. Terus di gelasnya dipakai insulasi. Nah, sebenarnya yang benernya bukan kayak gitu ya. Karena kalau pakai benang, jarak dekat kamera seperti yang si bapak ini, ya,
jarak sedekat itu dengan keterangan seperti itu, ya tentu talinya akan kelihatan. Tapi seriously yang dipraktekin sama si bapak ini nggak pakai benang guys. Jadi benar-benar keseimbangan dari si kerisnya. Cuma memang di gelasnya ada pembatasnya. Langsung aja gue akan praktekkan. Check this out. Wush. Karena videonya panjang ya, gue ngikutin sama persis seperti yang si bapak-bapak tadi. Jadi ini videonya gue udah buat nih guys. Tonton aja nih. Nah ini di awal tuh ya kan, gue gaya-gaya dulu. Ya kan? Nah ini sebenarnya yang gue praktekin juga kurang bersih guys, karena gue pakainya double tip untuk nempelnya di gelas. Harusnya yang lebih bersih lagi adalah pakai tape bening. Ya pakai tape bening ada tuh yang agak tebel, itu bening banget. Di kamera nggak akan kelihatan warnanya berbeda dengan warna gelas, nggak beda. Cuma kalau ini tuh masih kelihatan tuh atas bawahnya tuh perbedaannya. Karena pakainya double tip ya. Nah. Wis, kerisnya dibuka. Langsung, nah ini sebenarnya yang sulit itu adalah nyeimbanginnya. Makanya gue apresiasi banget. Gue salut sama si bapak-bapak yang tadi tuh. Cepet banget loh, dia cukup cepat tuh dalam nyeimbangin kerisnya di dataran gelasnya ya. Nah, ini tuh lebih kelihatan lagi kalau belakangnya hitam gini tuh ya, kelihatan karena pakainya double tip nih sekali lagi. Karena tape gue yang warna bening tuh lagi habis, jadi pakainya double tip lah, seadanya aja. Nah ini tuh emang sulit tuh nyeimbanginnya guys, lama ya. Tuh. Dan perlu pakai keris yang emang seimbang. Kalau kerisnya yang keris asal-asalan yang nggak seimbang atau yang nggak bagus ya nggak bisa tetap ya. Harus pakai keris yang ukurannya tuh seimbang biar bisa berdiri gitu. Nah ini untuk membuktikan nggak ada tali sebenarnya ya. Makanya gue puter-puterin. Bukan pakai tali, tapi memang pakai dataran. Kalau si bapak itu gue nggak tahu pakai datarannya apa ya. Cuma kalau ini gue pakainya botol air mineral gue potong setengah. Mungkin si bapak itu pakainya gelas plastik ya, dipotong setengah bisa juga. Ya, macam-macam bisa pakai macam-macam. Nah ini ketiup angin badan gue tuh jadi mulai jatuh lagi. Ya, ini proses pencabutannya nih. Pencabutan seolah-olah pencabutan dari air. Nah tuh ya kan, ini aduh kelihatan banget sih kalau pakai double tip ya ternyata ya. Gue kira sebersih yang tape bening. Ada tape bening guys, yang biasa dipakai buat nempel-nempel di dinding. Kayak nempel foto tanpa paku gitu. Itu beningnya tidak terlihat di kamera, cuma lagi habis tuh punya gue. Nah, ini gue kasih tahu nih. Tuh. Dan hal-hal seperti ini nggak bisa dipraktekin secara langsung. Karena kalau dipraktekin secara langsung, penonton akan ngecek nih. Coba gelasnya lihat. Nah, kalau gelasnya dilihat seperti ini ya, akan kelihatan ya. Kurang lebih kayak gitu lah ya guys ya. Jadi sebenarnya hal seperti ini adalah trik. Kalau untuk mendirikan kerisnya, ya tentu itu keahlian, bukan trik. Ya udah. Mungkin begitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.